Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Anggaran Sektor Publik. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan studi kepustakaan tentang kebijakan umum anggaran atau KUA pada Kota Pekalongan. Bisa tolong di-scroll. Langsung aja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang untuk anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik di wilayahnya. Anggaran daerah merupakan bagian dari anggaran negara yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Proses pembuatan anggaran pemerintah daerah melibatkan berbagai tahapan, seperti perumusan kebijakan umum anggaran, KUA, penyusunan prioritas program dan kegiatan, perencanaan penganggaran, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan anggaran. Tahapan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti DPRD, kepala daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Basis anggaran yang digunakan dalam pembuatan anggaran daerah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan sendiri terdiri dari sumber-sumber penerimaan keuangan publik seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Belanja belanja terdiri dari pengeluaran keuangan publik seperti beban gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kebijakan Umum Anggaran atau KUA adalah dokumen perencanaan strategis yang menjelaskan tentang prioritas pembangunan, kebijakan fiskal, dan target kinerja pemerintah daerah dalam jangka menengah. KUA menjadi dasar bagi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setiap tahunnya. Bisa tolong di-scroll. Nggak di-scroll gitu. Kebijakan umum APBD atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan, sehingga secara terstruktur arah kebijakan pembangunan antara berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Bisa turun sedikit lagi. Penyusunan KUA PPAS APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2022 didasarkan kepada 3 regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Bisa di scroll lagi tolong. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun bisa dilihat dari gambar dari tahun 2019 ke 2020 itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat turun. Seperti yang kita ketahui, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sulitnya bersosialisasi atau berkegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Bisa scroll ke bawah lagi, tolong.
Kemudian ada tujuan. Adapun tujuan penulisan laporan ini yaitu yang pertama itu mendeskripsikan dan mengkritisi beberapa aspek pada kebijakan umum anggaran pada Kota Pekalongan, seperti kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kemudian kebijakan belanja daerah, yang kelima kebijakan pembiayaan daerah, dan yang keenam strategi pencapaian. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis strength, weakness, opportunities, and threats atau analisis SWOT dari rencana kinerja umum anggaran pada Kota Pekalongan. Kemudian ada manfaat dari penulisan ini yaitu pertama mendeskripsikan dan mengkritisi dengan tepat merujuk pada ketentuan yang berlaku atas aspek KUA pada Kota Pekalongan pada aspek yang pertama kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan yang terakhir strategi pencapaian. Manfaat yang kedua itu sama seperti tujuan yang kedua, yaitu menganalisis strength, weakness, opportunities, dan threats atau analisis SWOT dari rencana Kabupaten Kota Pekalongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah, silakan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah struktur APBD. Struktur APBD yang pertama adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu menurut PP nomor 12 tahun 2019. Pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, struktur APBD yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan menurut PP nomor 12 tahun 2019. Boleh ke bawah, sih? Bawah lagi. Ya, jadi klasifikasi belanja daerah sendiri terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Yang ketiga, struktur APBD yang ketiga itu ada pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah ini dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 27 ayat 1 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan daerah memiliki arti yang hampir serupa dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah sama-sama berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah. Perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap transaksinya. Jika pendapatan daerah dan belanja daerah tidak perlu diterima atau dibayar kembali, berbeda dengan pembiayaan daerah yang penerimaan dan pengeluarannya akan diterima atau dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59, pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan daerah sendiri meliputi sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, 2 penyertaan modal investasi pemerintah daerah, yang ketiga pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, yang keempat pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya adalah proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk penyusunan APBD, boleh dibawain, Ti? Untuk penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada RP
RPJPD yang merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua ada RPJMD, perencanaan pemerintah daerah untuk 5 tahun. Yang ketiga ada RKPD, perencanaan tahunan daerah. Dan untuk perencanaan di tingkat SKPD terdiri dari 2 kategori, yaitu Renstra yang merupakan untuk periode 5 tahun, dan untuk Renja itu untuk periode tahunan. Berikut adalah bagian proses penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Di bawah ke bawain lagi. Ya, sini. Jadi proses penyusunan dan penetapan APBD berdasarkan kerangka waktu timeline dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yang merupakan suatu rangkaian siklus yang saling berkaitan. Meliputi yang pertama ada proses penyusunan dan penetapan RKPD pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Yang kedua ada proses penyusunan dan nota kesepakatan KUA PPAS pada bulan Juni sampai dengan Juli. Yang ketiga proses penyusunan RAPBD dan persetujuan RAPBD pada bulan Agustus sampai dengan November. Yang keempat, proses evaluasi RAPBD dan penetapan APBD pada bulan Desember. Boleh next. Poin selanjutnya ada kebijakan umum anggaran, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Rancangan kebijakan umum APBD memuat beberapa hal, yaitu ada kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan yang terakhir ada kebijakan pembiayaan daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Asti Talita. Ya, terima kasih. Selanjutnya, bab 3 itu terdapat metode. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang mana penulisan ini dilakukan pada kebijakan umum anggaran untuk Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang berdasarkan dari website pemerintah Kota Pekalongan tahun 2022. Dan waktu penulisannya dilakukan tanggal 3 Maret 2023 sampai tanggal 15 Maret 2023. Desain penelitiannya itu terdiri dari studi kasus, yang mana kelompok mengajukan penelitian berupa KUA Pekalongan yang dijabarkan terhadap deskripsi awal berdasarkan tahap-tahap dan untuk penyusunan anggarannya, serta kebijakan atau aturan yang terkait hingga ke pertanggungjawaban dari kebijakan umum anggaran tersendiri. KUA sendiri itu berisikan regulasi, tahapan strategi penganggaran, serta pertanggungjawaban untuk anggaran yang diberikan pusat kepada daerah. Dari serangkaian penulisan studi kasus di atas, tujuan serta manfaatnya diharapkan dalam metode penelitian ini untuk mengkaji dan menjabarkan terkait KUA pemerintah Kota Pekalongan. Yang kedua ada sumber data dan sampel menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk narasi yang kemudian diimplementasikan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya menggunakan data internal yang dicari secara simultan, cara mendapatkannya dari website resmi entitas terkait. Terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat dalam menemukan solusi permasalahan terutama masalah pada penelitian. Tahapannya itu yang pertama mengumpulkan data dokumen kajian umum anggaran, yang kedua mengimplementasikan subbab dari kajian umum anggaran Kota Pekalongan berdasarkan subbab persyaratan dari tugas ini, ketiga mengikuti pedoman laporan berdasarkan dosen pengampu dan menganalisa implementasi kajian umum anggaran ke laporan penelitian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi. Baik, terima kasih Asti dan Zara. Berikutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan.
Mohon maaf, saya off cam karena internet saya kurang bagus. Yang pertama itu ada deskripsi kerangka ekonomi makro daerah dalam KUA Kota Pekalongan. Deskripsinya itu langsung ada subbabnya, arah kebijakan ekonomi daerah. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan pada sistem kesehatan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti yang disebutkan, beberapa daerah yang diidentifikasi memiliki kerentanan dan terdampak parah pandemi, termasuk daerah dengan struktur lapangan kerja informal, non-pertanian, dan daerah struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri, dan lain-lain. Dampak ini sangat besar pada sistem kesehatan, terutama pada upaya pencegahan. Bisa next, Asti, tolong. Lagi. Lagi, Ti. Langsung aja ke yang halaman 20. Kemudian langsung ke subbab yang kedua, itu arah kebijakan keuangan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah sah lainnya yang terdiri dari lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk belanja dari belanja operasi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Serta yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Serta komponen pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, dan lain-lain, dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan lain. Kemudian pada subbab berikutnya yaitu deskripsi asumsi penyusunan APBD dalam KUA Kota Pekalongan. Efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam RKPD tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021 sampai 2026 di tahun kedua tidak bisa terlepas dari kemampuan pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Selain itu, sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat, dan kontribusi pelaku melalui Corporate Social Responsibility atau CSR juga akan terus dipertimbangkan. Pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 mengusung tema sinergi program dan kegiatan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka penataan lingkungan yang nyaman bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Panjang banget ya. Dengan mengusung tema tersebut, maka RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 sampai 2026 terdapat 8 arah kebijakan untuk mencapai tema tersebut. Yang pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM dan FKTP yang ada. Kedua, peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, serta peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan. Ketiga, peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauannya biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi. 4. Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan fokus pada penguatan komunikasi dan penyelenggaraan pendidikan. Yang
kelima, penguatan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan pengaruh utamaan gender dan pengaruh utamaan hak anak. Keenam, pemantapan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan, kumuh, dan pemukiman kumuh. Dan yang terakhir ada pemantapan rencana penanganan banjir, rob, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian kualitas lingkungan hidup. Kemudian di subbab berikutnya yaitu deskripsi kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Kota Pekalongan. A. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah seperti pajak, retribusi bagi hasil pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Kemudian, struktur pendapatan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 meliputi 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk pajak daerah sendiri seperti yang kita ketahui itu ada pajak PBB, pajak penerangan jalan, pajak lain-lain lah. Untuk retribusi daerah sendiri itu ada contohnya retribusi kebersihan, keamanan, terminal, parkir. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu contohnya BUMD yang menghasilkan laba, kemudian di breakdown lagi antara untuk menjadi pendapatannya BUMD sendiri dan pendapatan daerah. Kemudian yang kedua ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu itu dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat atau provinsi atau pemerintah atau negara itu memberikan uang untuk pemerintah daerahnya. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah 832 itu contohnya ada hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang B, target pendapatan daerah. Proyeksi target pendapatan tahun anggaran 2022 didasarkan pada APBD tahun sebelumnya yaitu 2021, realisasi pendapatan tahun 2020, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan pada penetapan APBD Kota Pekalongan 2021 yaitu senilai 937 miliar 933.186.000, sedangkan realisasi tahun 2020 mencapai 953.155.394.614 rupiah. Apabila dibandingkan dengan rancangan perubahan APBD 2021, maka pendapatan pada 2022 ditargetkan naik sebesar 1,73%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Ya, selanjutnya itu pada poin 4.4 deskripsi kebijakan belanja daerah dalam KUA Kota Pekalongan. Boleh ke bawah, Ti? Langsung ke struktur belanjanya. Ya, jadi struktur belanja Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 ini meliputi yang pertama ada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yang ketiga ada belanja bunga, dan ada belanja subsidi. Ada belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan yang kedua itu ada belanja modal dan belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Yang 4.5 kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Kota Pekalongan.
Struktur pembiayaan Kota Pekalongan yang disusun sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 meliputi yang pertama, penerimaan pembiayaan yang terdiri dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua ini ada pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada poin 4, maaf, belum, yang selanjutnya itu ada kebijakan penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan pembiayaan ada daerah yang digunakan untuk menutup defisit APBD pada tahun 2022, Kota Pekalongan menggunakan silpa sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran silpa didasarkan pada perhitungan yang teliti dan logis dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 untuk mencegah terjadinya pengeluaran pada tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya rencana silpa. Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan. Boleh ke bawah. Pada penggunaan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan daerah adalah untuk memanfaatkan kelebihan anggaran pada APBD. Pada tahun 2022, pengeluaran pembiayaan daerah Kota Pekalongan dialokasikan untuk dua tujuan, yaitu pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2025 sebesar 3 miliar dan pernyataan modal pada badan usaha milik daerah sebesar 3 miliar. Yang ke-4.6, strategi pencapaian dalam KUA Kota Pekalongan. Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022. Karena adanya keterbatasan pemerintahan daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi prioritas sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Yang kedua, penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat arjenitas dan kebutuhan. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti Talita. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke titik 7, menyusun analisis SWOT atas rencana KUA Kota Pekalongan. Nah, dari isu-isu yang ada, selanjutnya dimasukkan ke dalam analisis. Yang pertama, ada strength Kota Pekalongan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Yang kedua, weakness, rendahnya kawasan dengan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana dan jasa ekosistem pengaturan tata air. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan berupa produk unggulan daerah, terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditif pemenuhan kebutuhan pasarnya. Yang ketiga, ada opportunities, kebijakan nasional terkait strategis nasional di Kota Pekalongan, rencana pembangunan TOD, wisata air terbesar, dan penanganan ROB di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah dapat menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Pekalongan. Yang keempat, ancaman pertama, pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan global warming. Kedua, arus globalisasi dan modernisasi yang deras mengancam generasi muda untuk melestarikan budaya batik.
Bab 5 penutup, kesimpulan dari Kota Pekalongan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari penyusunan RKPD serta KUA dan PPAS sendiri. KUA tahun 2022 digunakan sebagai panduan PPAS sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2022. KUA ini merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang mana sebagai kebijakan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. KUA tahun 2022 ini membuat komponen-komponen pelayanan tingkat pencapaian yang diharapkan di bidang kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, jika terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, program dan kegiatan, serta penganggaran indikatifnya. Penambahan program dan kegiatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan serta plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS. Sarannya yang pertama, pemerintah daerah Kota Pekalongan memperhatikan asumsi-asumsi yang berdasari KUA, karena jika terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai, maka perlu dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan, program dan kegiatan, serta pagu anggarannya. Kedua, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan usulan program kegiatan serta plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS. Hal ini memastikan bahwa APBD tahun anggaran 2022 dapat disusun dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat Pekalongan. Terakhir, pemerintah daerah Kota Pekalongan dalam melakukan perubahan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS perlu dilakukan penyesuaian secara tepat waktu pada saat pembahasan RAPBD-nya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.